diam. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jenny. Pada Kak Jenny, silakan. Ayo adik-adik duduk manis semuanya. Kakak ini mau cerita. Ya. Baik, sebelum kita akan mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu atas cinta kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita, memberkati kami semua, dan kiranya kuat kuasa-Mu yang memampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, shalom adik-adik. Shalom. Nah, adik-adik, pada saat ini kita masih akan berbicara tentang kepribadian atau personality. Nah, minggu yang lalu adik-adik pasti sudah dengar cerita tentang seorang yang takut akan Tuhan, yaitu Yusuf. Kisah tentang Yusuf. Nah, hari ini kita akan bercerita atau mendengarkan cerita tentang kisah seorang hakim di dalam perjanjian lama. Nah, adik-adik, hakim itu adalah siapa namanya? Siapa yang ingat hakim-hakim yang ada dalam perjanjian lama? Ada yang tahu? Hakim itu namanya Gideon. Nah, adik-adik, Gideon ini adalah seorang yang tidak tampak seperti seorang pahlawan. Dia tidak kelihatan seperti seorang pemimpin. Karena kenapa? Karena pada saat itu banyak musuh yang mengepung negeri mereka, adik-adik. Sehingga Gideon merasa sangat takut sekali. Dia suka sekali bersembunyi. Nah, adik-adik, di sini ada yang suka bersembunyi? Kalau misalnya disuruh ke sekolah, lalu bersembunyi. Sembunyi di kamar mandi, sembunyi di kamar. Bagaimana? Suka sembunyi nggak, Zivan? Wah, ini kok nggak boleh ya. Bagaimana? Kalau Samuel suka sembunyi? Samuel suka sembunyi ya? Sembunyi ya? Ya, pinter. Nah, kenapa Gideon sembunyi? Karena dia takut sama musuh. Dia sangat takut kalau dia didapati dan kemudian dibunuh, adik-adik. Dia sangat takut akan hal itu. Tetapi ketika suatu saat waktu dia sedang bersembunyi, tiba-tiba malaikat Tuhan bertemu dengan dia. Ya, malaikat Tuhan datang kepada dia. Kenapa malaikat Tuhan memilih Gideon? Padahal dia sangat penakut. Kenapa? Dia sangat takut loh. Tapi Tuhan memilih Gideon. Kenapa? Kenapa Tuhan pilih Gideon? Padahal Gideon itu anaknya penakut. Orangnya penakut. Tidak pemberani. Dia sangat takut kepada musuh. Kenapa? Karena Gideon takut kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia tidak suka menyembah kepada dewa-dewa lain seperti hakim-hakim sebelumnya. Ya, dia sangat mengasihi Tuhan, dia taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menampakkan diri kepada dia melalui malaikat. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menyuruh Gideon untuk mengusir musuh-musuh mereka, yaitu orang Midian. Siapa musuh Gideon? Orang Midian. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh Gideon untuk mengumpulkan 300 orang rakyatnya. Hanya 300 orang, adik-adik, untuk mengusir ribuan orang Midian. Berapa orang? 300 orang. Sedangkan orang Midian itu banyak. Mereka itu beribu-ribu banyaknya. Tetapi adik-adik, Tuhan pakai Gideon untuk mengusir mereka keluar dari negerinya. Dengan diikuti oleh 300 orang rakyatnya. Nah, adik-adik,
pada saat mereka akan mengusir orang Midian, Tuhan memberikan senjata kepada mereka untuk dipakai mengusir orang Midian. Nah, adik-adik, biasanya ada apa alat yang digunakan untuk mengusir musuh? Kak Seris tahu apa alat yang digunakan untuk mengusir musuh? Nggak tahu ya? Kak Mona apa? Pedang. Pedang. Kok Fedi apa kok? Pistol. Waduh. Gimana? Kak Samuel apa senjata yang digunakan untuk mengusir musuh? Apa? Kak Nicole apa Kak Nicole? Ya, biasanya apa senjata yang digunakan untuk mengusir musuh? Apa? Busur. Busur ya? Busur. Kakaknya apa? Siapa namanya Kak? Lupa. Sasa. Hah? Gedi. Biasanya apa? Yang digunakan untuk mengusir musuh supaya musuh lari apa? Sapu. Sapu bisa juga. Bisa juga untuk mukul ya. Bisa ya. Jadi semua alat-alat itu, senjata-senjata itu benar adanya dipakai untuk mengusir musuh. Pisau. Pisau benar juga. Semuanya benar. Tetapi ada senjata yang Gideon pakai dan rakyatnya pakai untuk mengusir musuh atau mengusir orang Midian pada saat itu, yang lebih daripada senjata-senjata yang sudah kita sebutkan tadi. Apa itu senjatanya? Yang pertama adalah sangkakala. Sangkakala. Yang kedua adalah buyung atau tempayan yang kosong. Dan yang ketiga adalah suluh atau obor. Siapa yang pernah lihat sangkakala di sini? Sangkakala itu sejenis alat musik. Ya, kalau dibunyikan suaranya besar. Kemudian buyung itu tempayan ya, satu benda yang bisa diisikan apa? Ada apa? Bisa isi seperti bunga, ya. Kemudian apa? Ada yang lainnya deh, bisa diisi ya. Tempayan itu bisa diisi air dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah suluh atau obor. Tahu obor ya? Api gitu, untuk menerangi jalan. Itu senjata yang dipakai oleh Gideon dan 300 rakyatnya, adik-adik. Nah, ke-300 rakyat ini dibagi menjadi 3 pasukan. Nah, satu kelompok 100 orang, satu kelompok 100 orang, dan satu kelompok 100 orang. Jadi ada 3 pasukan. Nah, pada malam itu adik-adik, suatu malam itu Tuhan menyuruh mereka untuk mengepung orang Midian. Di mana mereka mengepung orang Midian? Di sebuah lembah, karena mereka sedang berkemah di situ, adik-adik. Jadi Gideon dan 300 rakyatnya mengepung orang Midian. Pada saat mereka mengepung orang Midian pada malam hari itu, mereka dengan bersama-sama membunyikan sangkakala. Mereka membunyikan sangkakala. Senjata pertama mereka adalah sangkakala. Kemudian yang kedua, mereka memecahkan buyung atau tempayan tadi, adik-adik. Dan yang ketiga, mereka menyalakan obor. Dan pada saat itu mereka lakukan, mereka bunyikan sangkakala, mereka memecahkan buyung, mereka menyalakan obor. Maka apa yang terjadi? Musuh-musuh mereka panik. Apa yang terjadi? Mengapa ini? Apa suara ini? Bunyian apa ini? Nah, pada saat itu mereka ketakutan. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang terjadi yang tidak mampu mereka lawan. Nah, adik-adik, pada hari itu, pada malam itu juga orang Midian saling berpencar. Orang Midian dibuat saling memusuhi temannya.
saling melukai temannya. Akhirnya mereka ketakutan dan mereka saling melukai satu sama lain. Dan adik-adik, pada hari itu juga Gideon dan rakyatnya berhasil mengalahkan orang Midian. Nah, orang Midian itu ada banyaknya yang dikalahkan Gideon, sebanyak 130.000 orang. Nah, mereka dikalahkan oleh Gideon dan 300 orang rakyatnya. Nah, berikut kita akan tonton videonya ya adik-adik. Nah, ini kisah bagaimana Gideon dan 300 rakyatnya mengalahkan orang Midian. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu kurang harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi, dan di mimpi Allah ada roh yang berkulit ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkit balikannya dan menindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang kita lakukan? Kita harus satu komandan. Jika aku mimpi seperti itu, kita hancur. Apa aku yakin dengan kata mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusak ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk merawat. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu Tuhan meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, "Untuk Tuhan dan untuk Gideon." Nah, jadi mereka hanya membawa obor, buyung dan juga sangkakala. Lihat, mereka mengepung perkemahan musuh tuh. Gideon bunyikan sangkakala. Lihat adik-adik, mereka bunyikan sangkakala. Musuh-musuh mereka menjadi panik.
Gideon dan 300 rakyatnya mengalahkan berapa orang? Orang Midian? 130.000 orang. Akhirnya mereka kalah. Nah, adik-adik, ada hal yang perlu kita pelajari dari kisah yang sudah kita dengarkan dan yang sudah kita tonton tadi. Di mana Gideon adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, Gideon adalah seorang hakim yang berjiwa pemimpin. Yang ketiga, Gideon adalah seorang yang pemberani. Sekali lagi, Gideon adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, Gideon adalah seorang hakim yang berjiwa pemimpin. Dan yang ketiga adalah Gideon seorang yang pemberani. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Sikap yang taat itu seperti apa? Misalnya, tadi Ko Samuel disuruh duduk ke depan. Ya kan? Disuruh sama Kak Mona dan Ko Fendi untuk duduk ke depan. Ya kan? Kemudian Ko Samuel misalnya datang duduk ke depan. Itu taat artinya. Yang kedua adalah berjiwa pemimpin. Nah, seperti tadi Kak Seris disuruh untuk memimpin pujian. Nah, Kak Seris sudah memimpin pujian. Itu berjiwa pemimpin. Yang ketiga, berjiwa Gideon seorang pemberani. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga berani memimpin pujian, berani datang ke sekolah minggu, berani duduk di depan, dan lain sebagainya. Amin ya. Amin. Saat ini kita akan buat satu games yang akan dipimpin oleh Kak Mona. Silakan Kak Mona. Oke. Saatnya kita ada games ya. Tadi kita sudah belajar tentang seorang pemimpin yang taat. Oke, sekarang saya minta adik-adik untuk buat barisan. Ayo, kita mau pergi jalan-jalan nih. Ayo, Buat barisan yuk. yang jadi pemimpinnya siapa ini? Seri ya? Atau Ibu Jenny ya? Ya. Ayo, buat barisannya. Seri aja saya. Kak Seris. Ya. Kak Seris. Ya. Oke. Buat barisannya. Kak di tengah. Kita mau games nih. Iya. Ayo. Buat barisan yuk. Games yuk. Nah, Di sini. nah, Iya. dari sini ya. Oke. Di depan. Ya. Ya. Oke. Oke. Gamesnya harus pegang ini temannya ya. Harus Pegang pundak temannya. Oh, yang di belakang kamu jaga ya. Maju. Nanti jadi pemimpin. Siapa yang mau jadi pemimpin? Perjalanan kita mau jalan-jalan. Samuel di sini. Siapa yang mau? Oke. Pegang punggung temannya, jangan lepas. Kita mau pergi jalan-jalan. Siapa yang mau pergi jalan-jalan bersama saya? Jadi harus pegang punggung temannya. Tidak boleh lepas, nanti kita naik bus ya. Kita naik bus. Siap untuk jalan-jalan? Siap. Bersama supir kita, pemimpin kita siapa ini? Niko ya? Iya, Niko. Oh, pegang. Ya, jadi ini sorry. Ya, jadi pemimpinnya siapa namanya ini? Jupan. Jadi yang menjadi pemimpin perjalanan kita adalah Jupan. Jadi kita pergi jalan-jalan. Di jalan kita naik bus. Kita akan melewati lampu merah. Kita akan melewati kiri kanan ya. Oke. Jadi kakak mau ajar dulu. Sebentar. Instruksinya belum jalan. Dulu guys. Belum jalan. Ya, jadi kalau seandainya kakak bilang kita lewati kiri, berarti kiri mana? Kiri. Sini. Berarti harus kayak gini ya, bosnya kayak gini. Oh. Kalau kanan, kalau kita Belum jalan. Ini contoh. Kalau kakak bilang di left, ada tanjakan, kita kayak gini. Jadi harus ikuti ya. 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 Belum. Jangan bergerak-gerak dulu. Jadi pertama dulu kita mulai ya. Ya. Fokus nanti jatuh di jalan. Ya. Adik-adik pariwisata siap untuk jalan hari ini? Siap.
Oke, kita mulai ya. Jadi kalau sudah jalan kayak gini dulu. Oke, jalan di Jangan di tempat tempat. dulu. Jangan di tempat begini nih. Masih dulu. Jalan di tempat Oke. aja. Adik-adik mulai ya. Kita mulai berangkat. Jalan berangkat. Masih dulu. Belum, jangan. Jalan di Waduh, tempat. jangan di tempat. Jangan Bus di kita tempat masih begini nih. belum berjalan ini. Duh. Iya. Mesinnya Iya, bus kita mulai jalan. Lah, Ya, copot itu ininya. tidak boleh lepas Belum, ini, belum tidak boleh lepas. lepas. Nanti jatuh di jalan. Ayo, bus kita mulai jalan. Ya. Kita melewati kiri. Kiri. Kanan. Oke, mulai jalan lagi, jalan lurus. Lurus Jangan lagi. tengah-tengah. Putar. Iya. Dia jalan lagi. Pegang ini, Pegang. pegang. Pegang Pegang tangannya. punggungnya nih, Ya, pegang. jalan lurus. Tiba-tiba di jalan ada anak kecil lewat. Lalu Waduh, masa nih gak direm sih? Oke, sekarang Niko jadi pemimpin kita ya. Iya. Kita jalan-jalan. Niko di depan. Kita jalan di Ya, depan. itu di depan ikutin Iya. kakaknya. Oh. Kita mulai melewati jalan lurus. Jalan lurus ya, dari pariwisata. Lalu kita melewati pohon-pohon, masih lurus saja. Masih lurus saja. Kita melewati kiri. Kiri. Masih lurus lagi. Oke, kanan. Lurus lagi. Tiba-tiba kita berhenti sampai tujuan. Yeay. Oke. Nah, adik-adik, dari games tadi kita belajar pertama taat. Ada yang tidak taat kakak? Tadi ada yang tidak taat ya? Ada. Ada yang tidak pegang kepala pemimpinnya. Siapa tadi yang tidak Aduh, taat jatuh. kepada pemimpin? Ayo, siapa yang tidak belok kiri tadi? Siapa disuruh belok kiri nggak belok kiri? Siapa ayo? Nggak ada ya, Mas? Nggak ada ya? Nah, semuanya taat ya. Ayo duduk semua. Duduk semua kakaknya. Nah, adik-adik, dari games tadi kita tahu dan kita sudah belajar bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus menjadi seorang yang berani melakukan hal yang benar, hal yang baik, dan juga kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang mampu mengendalikan segala sesuatu dalam keadaan apapun. Ya? Oke adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri firman Tuhan kita. Siapa yang bisa mengikuti kita dalam doanya? Kak Sasa. Sasa, bikin doa. Kak Dewi. Udah mau penyerang. Ayo Kak Dewi, doa. Yuk, Kildis. Ayo ke depan. Nanti Kak ajar. Good girl nih. Nih. Ya, doa sambil kita mengumpulkan kesemangat ya. Kasih itu kakak ini. Belakang. Masih ada? Ini masih ada enggak? Masih ada? Oke, kakak-kakak. Terima kasih buat growers. Sudah? Sudah? Sudah, terima kasih. Cek ladies. Oke, kita akan mengakhiri sama-sama
ibadah kita. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk, Juan, jangan nakal ya. Kita mau selesai ibadahnya. Tadi apa? Harus taat. Taat. Belajar taat, ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Yuk, kita sama-sama berakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya semua kami belajar tentang bagaimana Gideon untuk taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan anak-anak growers hati yang taat, hati yang setia seperti Gideon. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan juga memberkati kakak-kakak kami yang sudah mengajarkan, baik kakak Mona, kakak Jenny. Tuhan berkati dengan limpah apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati anak-anak growers. Setiap kami dijadikan cerdas dan juga diberkati dalam studi kami, dan apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga papa mama kami, orang tua kami, supaya mereka juga sehat dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan anak-anak growers, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anak yang luar biasa, engkau dan puji nama Tuhan. Terima berkat yang melimpah-limpah dari dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, sama-sama berkata Amin. Happy Sunday. Jangan lupa besok, minggu besok kita ketemu lagi.